Oke adik-adik, selanjutnya kita ke soal nomor 20. Kita baca dulu ya. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada fx sama dengan 2x kuadrat tambah bx dan gx sama dengan x kuadrat kurangi d untuk bilangan asli a dan d tertentu. Ini B ya, sorry B. Ini B dan D tertentu. Oke, apakah terdapat bilangan R, bilangan real R, sehingga FR sama dengan GR? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita udah diberikan pernyataan bahwa B kurang 5D sama dengan 0. Dan B lebih besar dari 5D tambah 1. Jadi, apa maksudnya adik-adik? Jadi kan ini ada dua fungsi nih, ya. Nah, di sini kan ada nilai asli B. Jadi B ini bilangan asli adik-adik, B dan D ini bilangan asli. Tapi kan nggak dikasih tahu nilainya apa. Makanya di sini tertentu, ya. Oke, apakah bilangan real R apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Jadi maksudnya adik-adik, kalau kita samakan Fx sama Gx, ya kan? Ini kan ada dua nih, Fx sama Gx. Kalau kita samakan Fx sama Gx, terus kita ganti X-nya jadi R, apakah ada nilainya? Ada nggak itu? Nah, untuk menjawabnya kita dikasih dua pernyataan. Pernyataan 1, bisa nggak kalau kita kasih pernyataan kalau 5B itu kurangi 5D sama dengan 0. Bisa nggak Anda cari tahu? Nah, gitu maksudnya. Terus bagian pernyataan 2 juga sama. Kita kasih tahu B-nya itu lebih besar dari D tambah 1. Gitu maksudnya. Bisa nggak dikasih tahu? Gitu maksudnya. Oke, kita bahas lagi pilihannya apa aja. Pilihannya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Apa maksudnya? Yang kita bisa menjawab pertanyaan ini, apakah hanya bisa dijawab hanya pakai pernyataan 1? Keduanya nggak bisa. Nah, itu maksudnya pilihan A. Jadi kita bisa jawab pertanyaannya hanya menggunakan ini pernyataan 1. Tapi kalau 2 nggak bisa. 2 saja nggak bisa. Oke, bagian B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaannya, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Apa maksudnya? Kebalikannya. Jadi pernyataan 2 itu bisa menjawab, tapi ini nggak bisa. Itu maksudnya, ya. Kemudian bagian C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 saja tidak cukup. Artinya apa? Harus dua-duanya. Gak bisa salah satunya. Jadi gak bisa dijawab kalau cuma 1 aja. Harus dua-duanya, ya. Oke. Sekarang bagian D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab dan pernyataan 2 saja cukup. Artinya apa? Salah satunya bisa 1 aja, bisa yang 2 aja. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Jadinya dua-duanya nggak bisa. Ya, dua-duanya ini nggak bisa. Itu pilihan E.
Oke. Nah, selanjutnya kita bahas cara mencarinya gimana. Pertama-tama adik-adik kita harus menyamakan sesuai dengan yang ditanyakan di sini adalah FR sama dengan GR. Kita langsung samakan aja. Ya. Oke, kita samakan dulu ya. Fx sama dengan GR. Kita samakan dulu. Berarti tadi FR sama dengan GR. X-nya kita ganti R. Oke. Oh iya. GX-nya apa adik-adik? Kita tulis dulu. Fx GX-nya apa? Apa tadi? 2x kuadrat tambah bx. Terus gx-nya apa? X kuadrat kurang 2b. D ya. Oke. Sekarang kita masukin dulu R-nya ke sini. Oke. X-nya kita ganti R, berarti 2 R pangkat 2 ditambah B. X-nya kita ganti R jadi BR. GX. Ini R ya, adik-adik ya. R. Oke, X-nya kita ganti R, berarti R kuadrat kurangi D. Oke, sekarang kita pindahin ruas kanan ke ruas kiri. 2R kuadrat dikurangi ditambah BR. Terus kalau yang ini dipindahin jadi kurang. Terus ini min D jadi plus. Oke, sekarang kita kurangkan yang bisa. 2R kuadrat kurangi R kuadrat, sisa R kuadrat. Berarti sisa tambah BR ditambah D sama dengan 0. Oke, gitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mencari akar-akar persamaannya. Ada nggak ya? Kira-kira. Apakah harus mencari? Ini kan berupa nilai. Perhatikan. Di sini berupa nilai. Ini huruf ya. Variabel ya. BR sama D ini nggak ada sama sekali nilainya. Nggak ada nilai, nggak ada angka, nggak ada ini, nggak bisa kita cari. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan, masih ingat yang namanya diskriminan. Diskriminan. Oke. Kalau akar-akarnya real, ya, akar-akar real, nilai diskriminannya apa? Diskriminannya sama dengan atau besar? Besar sama besar 0. Ini udah ingat ya. Kalau akar-akarnya kembar, nilai diskriminannya apa? D sama dengan 0 ya, gitu ya. Kalau nilai akar-akarnya imajiner, diskriminannya di bawah 0. Jadi kita pakai itu adik-adik ya. Nilai menggunakan diskriminan. Oke, sekarang kita udah punya nilai diskriminan. Diskriminan itu apa sih adik-adik? Diskriminan, rumusnya apa? Diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Berarti kita harus cari dulu. Kita harus mencari nilai
B kuadrat kurangi 4AC. Oke, sekarang kita cari. Ini kan kita butuh B, kita butuh A, kita butuh C. B-nya mana adik-adik? B itu adalah koefisiennya ini, koefisien R. Nah, yang ini nih B-nya. Tapi bukan karena ini nih B ya, huruf B ya, bukan. Karena ini memang koefisiennya R ya. Kemudian A-nya mana? A-nya di sini nggak ada nilai ditulis. Berarti 1 ya, ini A. 1 R kuadrat. C-nya? C-nya D. Oke. Oke, sekarang kita cari nilainya, diskriminannya apa? B kuadrat. Oke, B kuadrat kurangi 4 kurangi A-nya berapa? A-nya 1. C-nya D. Berarti nilai diskriminannya B kuadrat kurangi 4 D. Loh, terus ini masih angka, Kak. Gimana? Masih huruf, masih variabel. Nah, ingat. Kita mau mencari dengan pernyataan di sini yang sudah diberikan. Nah, kita ganti nilai-nilai B dan D tadi menjadi ini. Oke, kita tulis dulu. Pernyataan 1, B kurangi 5D sama dengan 0, ya kan? Oke, berarti kita bisa ubah B-nya sama dengan 5D. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masukin. B-nya kan menjadi 5D. Nah, di sini aja. Diskriminannya. B kuadrat berarti 5D kuadrat kurangi 4D. 5D kuadrat berapa? 25D kuadrat dikurangi 4D. Oke, bisa nggak kita faktorkan? Oke, boleh. Kalau mau kita faktorkan gimana? D-nya ya, D-nya dikeluarin. 25D dikurangi 4. Nah, bisa nggak kita tentukan nilai diskriminannya ini positif atau negatif? Bisa nggak? Bisa dong. Nah, perhatikan di sini ada nilai D. Ada nilai D, cuman D aja. D tadi apa? D adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah dimulai dari angka 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan kita masukin ke angka yang paling kecil, bilangan asli yang paling kecil, D sama dengan 1 ya. Oke, terus nilai D-nya berapa? D kita ganti 1 kali 25 dikali 1 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 1, 25 kali 1, 25 kurangi 4 sama dengan 21. Ternyata hasilnya positif. Di atas dari 0. Nah, ternyata kalau kita masukin angka 1 ke sini, nilainya lebih besar dari 0. Artinya apa? Akar-akar ini, fungsi yang tadi ini memiliki akar-akar real. Gitu ya adik-adik, sehingga ada nilai R. Nah, jadi kesimpulannya akar-akarnya real. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ada nilainya. Jadi
pernyataan pertama bisa kita dapatkan hanya menggunakan pernyataan pertama aja. Jadi nggak perlu pernyataan kedua. Oke, baik. Selanjutnya kita Oke, baik. Selanjutnya kita ke pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 ini kita sudah ada diberikan B lebih besar dari D tambah 1. Nah, bisa nggak kita menentukan bahwa B itu sama dengan D tambah 2? Ayo, kira-kira kenapa? Nah, perhatikan di sini adik-adik. Nilai D paling kecil itu yang mungkin hanya satu. Ya enggak? Ya, kalau D-nya yang paling mungkin adalah 1, berarti B itu lebih besar dari 1 tambah 1. Ya enggak? Kita tetapkan 1. Berarti B lebih besar dari 2. Nah, kan tadi kita anggap tadi D sama dengan 1 ya. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Udah benar belum? 3 lebih besar dari 2. Ya kan? Nah, apa maksudnya adik-adik? Kenapa saya bisa langsung mengumumkan ini? Karena yang paling kecil adalah nilai D yang paling kecil adalah 1. Otomatis nilai B itu satu langkah di atas nilai ini B lebih besar dari D tambah 1. Iya enggak? Gitu ya. Itu contohnya, itu pembuktiannya. Jadi kita bisa ambil B itu adalah D tambah 2 karena yang paling kecil adalah nilai D yang paling kecil adalah 1. Oke, selanjutnya kita masukin nilai B-nya ke dalam ini tadi. Oke, cari diskriminannya. Diskriminannya adalah B-nya berapa? D tambah 2 pangkat 2 kurangi 4 kali D ya, 4D ya. Nah, apakah akan menghasilkan nilai positif juga? Sekarang kita buat D kuadrat. Nah, perhatikan di sini D-nya adik-adik ya. Yang ini kalau kita masukin angka yang paling kecil, D yang paling kecil apa adik-adik? Bilangan asli. Paling kecil itu 1 kan? 1 tambah 2 kuadrat kurangi 4 kali 1. Ya enggak? Berarti 3 kuadrat tambah kurang 4 sama dengan 5. Oke. Ternyata nilainya juga positif. Sehingga kita bisa menentukan dan bisa menyimpulkan bahwa ini juga diskriminannya akan selalu lebih besar dari 0. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Atau kalau mau dilanjutin ini juga boleh adik-adik. Nih, D kuadrat ditambah berapa adik-adik faktornya? Apa dikuadratkan? 4D ditambah 4 dikurangi 4D. Nah, ini 4D habis. Berarti sisa apa adik-adik? Sisanya D kuadrat ditambah 4. Jadi nilainya akan selalu positif atau berada di atas 0. Sehingga ini akan membuat nilai dari akar-akarnya selalu real. Akar-akarnya real. Ya.
Jadi D-nya ini mau diganti apapun ini akan selalu jadi positif ya, pangkat 2 ya. Positif. Dan di atas 0. Oke adik-adik, bagi yang bingung silakan bertanya di kolom komentar atau di mana aja. Gitu ya adik-adik, agak panjang memang karena ini nomor 19 sama 20. Jadi kita butuh analisis dan mengingat kembali konsep-konsep dasar ya dan mengaitkannya. Oke. Sehingga apa jawabannya adik-adik? Oh iya kita lupa. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Karena kalau kita mencari dengan menggunakan pernyataan 1 ya bisa. Kemudian 2 aja bisa. Ya, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah D.